Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan dari Ketua DKM agar pada malam ini kembali dibuka untuk tanya jawab yang berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qashar, ya. Karena ini memang penting untuk kita ketahui, maka kita awali saja ta'lim pada malam hari ini dengan memberikan kesempatan kepada para bapak dan ibu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat dalam keadaan musafir, yaitu sholat qashar dan sholat jamak, ya. Disilakan. Jadi sholat jamak dan qashar itu kita kan mau bepergian jauh gitu ya Pak. Terus kita masih di rumah ini, contohnya umpama kita berangkat itu pas duhur dari sini, terus kita mau ke Jawa gitu ya. Terus itu sholat asarnya bisa nggak di jamak tadi itu bisa nggak? Iya. Baik, kembali kepada persoalan untuk sholat menjamak untuk jenis sholat yang 4 rakaat, ya. Bukan 4 rakaat ya, termasuk maghrib ya untuk jamak. Jadi bisa yang 4 rakaat atau bisa 3 dengan 4 maghrib. Kalau kita berangkat dari rumah zuhur, ya zuhur, kemudian kita menuju tempat tujuan kita, misalnya ke Jawa gitu, Semarang atau dan kota lainnya, maka tidak bisa kita menjamak sholat zuhur dan asar di rumah, ya, tidak dibolehkan. Namun nanti sholat asar yang kita laksanakan di perjalanan, ya, asalkan sudah melewati batas kota, kita sudah boleh untuk mengqashar itu, sudah boleh mengqashar, ya. Jadi yang penting kan kemarin saya katakan bahwa tujuan kita jelas ke kota apa dengan jarak yang sudah dibolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat, ya. Berarti kita berangkat dari rumah setelah zuhur, kemudian dalam perjalanan ke Surabaya umpamanya, di sekitar perjalanan kalau jam 1 ya, mungkin jam asar itu umpamanya, asar sudah sampai di daerah Kuningan umpamanya, ya. Di Kuningan, maka kita di Kuningan itu sudah boleh mengqashar sholat asar. Tapi seandainya sholat zuhur sampai asar itu kebetulan ini berangkatnya pas macet, kita masih macet di tol sebelum Cikampek aja kan bisa terjadi Pak. Iya. Jadi macet tuh, jadi belum memenuhi jarak yang 90 kilo tadi, terus bisa mengqashar sholat asar nggak? Bisa saja. Jadi walaupun Bapak mendapatkan asar di daerah masih di sini Subang umpamanya ya, di Subang itu dapat asar, itu sudah boleh untuk mengqashar. Meskipun yang penting bahwa tujuan kita jelas. Kalau kita ingin ke Semarang umpamanya, itu kan jarak sudah dibolehkannya untuk mengqashar, ya. Beda halnya kalau kita bepergian tanpa arah, artinya tanpa tujuan. Walaupun nanti jarak yang ditempuh itu, ya, sudah mencapai jarak yang dibolehkan mengqashar sholat, maka tetapnya nggak boleh, karena kita pergi tanpa tujuan, ya, sehingga tidak terukur, gitu, tidak terukur apakah kita pergi sudah sampai pada batas dibolehkan mengqashar atau belum, ya, karena tidak jelas. Kalau udah jelas kan kita umpamanya tadi ke Surabaya, gitu ya, walaupun kita baru sampai Subang, gitu, sudah masuk asar ya sudah boleh, ya, ya bahkan lebih dekat juga masih boleh itu, begitu. Ya, terima kasih. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ada lagi mungkin menyambung masalah ini. Mana saya manfaatkan? Ya, iya. Kan misalnya berangkat zuhur, kita sampai dulu di rumah 4 rakaat, misalnya, berangkat dulu. Nah nanti masuk di Subang, tujuan Surabaya ya, masuk di Subang bisa qashar 2 rakaat itu, Iya. sambil
Iya, sudah bisa. Karena yang kedua misalnya, ini berangkat sama zuhur. Nah, tapi kita nggak sholat zuhur di rumah. Nanti nunggu waktu asar kosor, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh jamak takhir. Nggak boleh di kosor jamak takhir. Nggak boleh. Jadi kalau kita berangkat sudah masuk zuhur ya zuhur dulu. Kita laksanakan zuhur 4 rakaat, itmam ya 4 rakaat, baru berangkat ya. Tidak boleh kita menunda sholat dalam keadaan mukim ya untuk dilakukan dalam safar gitu ya, itu tidak boleh. Seperti itu Pak. Ya. Sedang lain? Ya silakan. Oh iya, bentar, Ibu dulu sebentar. Ya Bu. Ini sebaliknya ya, tadi pertanyaan kalau seperti pertanyaan Bunda yang lalu, kalau mau berangkat dari rumah kita tidak boleh menjamak sholat ya. Tapi seandainya kita pergi balik dari Bandung sudah mendekati jam zuhur, misalnya setengah 12 atau setelah jam perjalanan jam masuk zuhur, tapi kita harus berhenti gitu, maksudnya udah jamaah aja, itu boleh sholat jamaah itu boleh dilakukan di rumah. Pertanyaan pertama. Kedua, sering dilakukan dalam bis itu gini, kita pergi udah masuk zuhur tapi udah pada lapar, makan siang karena masih kenyang, udah kita niatkan saja sholat jamaah takhir asar. Apakah meniatkan sholat untuk jamaah takhir itu di waktu zuhur atau waktu kita sholat gitu? Baik. Yang pertama kasus kita menjamak di rumah sepulang dari bepergian gitu Bu ya. Artinya kita pulang dari suatu tempat di mana jaraknya sudah jarak boleh mengkosor gitu ya, dan boleh jamak gitu. Kemudian kita melaksanakan jamaknya di rumah gitu ya. Nah ini tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan untuk menjamak sholat di rumah ya sepulang kita dari tempat yang kita pergi ke sana itu. Jadi bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya nanti kalau memang kita menunda untuk ditakhir jamak itu sebelum masuk kota Jakarta. Umpamanya di Bekasi, di rest area terakhir Bekasi itu kita turun di situ, itu masih boleh menjamak. Ya umpamanya tadi kita zuhur kena nanggung gitu ya, kita nggak berhenti dalam perjalanan pulang, kita nggak berhenti zuhur, langsung saja kita niat takhir, ya niat takhir. Nah ternyata sampai Bekasi umpamanya itu masuk waktu asar, berarti zuhurnya dikerjakan di waktu asar di tempat ketika kita belum memasuki kota Jakarta. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau di rumah menjamak itu tidak ya, tidak dibolehkan kita menjamak di rumah. Kecuali gini kondisinya, ketika kita pulang tidak mungkin untuk berhenti karena kondisi macet ya, tidak bisa kita berhenti. Nah dalam kondisi itu kembali kepada sholat li hurmatil waqti kemarin. Jadi kita tetap sholatnya dalam bentuk menjamak gitu ya, kita jamak di situ. Umpamanya kemacetan terus masih berlangsung sampai mendekati kota Jakarta, umpamanya sampai Bekasi itu masih macet, kita nggak bisa turun, maka kita bisa mengerjakannya dengan dihormati waktu, berarti menjamak di situ, ya. Nah nanti ketika kita sudah sampai di rumah, maka ada yang namanya di situ dilakukan sholat i'adah. Ini umum diketahui sholat i'adah, jadi mengulang, ya. Berarti karena kita sholat di kendaraan tidak sempurna, boleh jadi tanpa wudu, tanpa tayamum, dan jelas tanpa menghadap kiblat, ya, tanpa sujud. Maka nanti ketika sampai di rumah kita i'adah, ya, mengulang sholat zuhur dan asar, begitu, ya. Walaupun itu sudah masuk waktu maghrib, ya, waktu maghrib. Kalau terus mentok sampai maghrib, ya udah sama saja sholat dihormatil waktu.
Berarti nanti ketika tiba di rumah 3 sholat yang kita ulang, zuhur, asar, maghrib, ya, dengan kondisi sempurna, tidak lagi dijamak, tidak lagi dikosor, ya, jadi kondisi sempurna semuanya, begitu. Kenapa mesti diiadah, ya, nggak dikodok? Ya karena memang kita sholatnya tidak sempurna, ya. Kalau mengkodok kan berarti kita tidak melaksanakan sholat, maka diganti dengan kodok, ya. Tapi dalam hal ini saya lebih cenderung untuk mengambil sikap pendapat yang mengatakan iadah. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan alasannya, kalau kita tidak melaksanakan sholat di hurmatil waktu, lalu terjadi sesuatu yang menyebabkan meninggal dunia, berarti kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Kita wafat dalam keadaan meninggalkan sholat. Tapi kalau kita sudah mengerjakan sholat di hurmatil waktu, ketika terjadi kecelakaan atau apa gitu ya, lalu meninggal dunia, berarti kita sudah dalam keadaan sudah sholat, gitu, seperti itu. Yang kedua, kapan niat untuk menjamak? Niat untuk menjamak itu kalau kita berada di niat jamak takhir, pasti jamak takhir ya. Kalau jamak takhir berarti niatnya itu mengazamkannya, meniatkannya, ya, mencita-citakannya itu di awal waktu pertama. Jadi kalau kita ingin menjamak zuhur dengan asar, berarti niat jamaknya di waktu zuhur. Ya, kalau kita ingin menjamaknya maghrib dengan isya takhir, maka niat menjamak itu sudah ada dalam hati kita pada saat maghrib. Seperti itu, ya. Kalau jamak takdim jelas tidak ada masalah, karena jamak takdim dilaksanakan di awal, sehingga sudah masuk niatnya ketika kita niat sholat yang pertama. Maka kemarin saya katakan ada pendapat bahwa ketika kita menjamak takdim, ya, jamak takdim itu untuk niat yang kedua yang nggak perlu lagi niat jamak, ya, seperti itu. Begitupun yang takhir juga sama, karena niat yang pertama sudah niatan jamak, berarti ya jamak, gitu. Walaupun tetap dianjurkan pada sholat yang kedua itu tetap niatkan jamak, begitu, ya. Ya, silakan Pak. Hampir sama sih Pak Ustadz, maksudnya kalau untuk ada subuh bagusnya kira-kira jam berapa? Ya ada subuh. Ya untuk ada bebas saja. Ya bebas saja selama itu kan ada sebab ya, kita harus ada ya, walaupun jam 8 pagi ya ada nggak apa-apa. Iya. Iya. Masih lagi? Ini Ustaz, ini yang saya alami. Iya Bu. Saya alami sendiri. Waktu itu di rest area, kita istirahat di sholat maghrib jamak. Saya kali pertama selesai wudhu, yang lain ngomong kemana, saya ke masjid. Saya lihat di jam itu sudah menunjukkan maghrib sudah berjalan 7 menit. Kalau sudah berjalan 7 menit, sudah berjalan di waktu 7 menit, jadi saya sholat kalau sendirian. Lagi sholat di rakaat pertama, tahu ramai masuk, gitu kan? Dan ada azan. Saya tetap menjalankan sholat saya dengan jamaah. Setelah saya salam walaupun orang azan, saya qomat, karena pengertian saya kalau sholat jamaah ada qomat, gitu kan? Sebaiknya saya bagaimana melakukannya? Apakah saya berhenti mendengarkan azan atau saya terus untuk melakukan jamaah? Baik, ya. Sholat dengan niat jamak takdim sudah agak telat, ya, sudah agak telat. Kalau kita dalam kondisi macam itu, maka tidak perlu menjamak. Ya, kita lihat waktu sudah sempit, walaupun ya kita perkirakan, kalau kita perkirakan bahwa waktu itu tinggal hanya sekian menit dan tidak bisa tidak bisa mengcover 2 sholat dari segi waktu, gitu ya, maka tidak dianjurkan menjamak, ya. Jadi maghrib sendiri, ya, nanti isya sendiri, gitu. Silakan isya mau dikosor silakan,
Tapi kalau maghrib ya, maghribnya itu ya dikira hanya maghrib, karena kita memperkirakan kan, kita harus pandai-pandai itu dalam melihat waktu. Kalau isya hanya tinggal 5 menit. Bukan begitu Ustaz. Kita berhenti di rest area itu kira-kira 5 menit lagi maghrib. Jadi kita pergi ke kamar mandi segala macam gitu kan. Nah, saya paling duluan selesai. Saya masuk masjid itu sendirian, dan saya lihat di tanda jam sholat itu sudah waktu maghrib itu sudah lewat 7 menit. Saya kan ada orang satu pun datang, saya melakukan sholat sendirian. Tahu-tahu saya di rakaat pertama itu, baru rakaat pertama ada rame-rame orang masuk, ada yang melakukan azan, gitu kan? Oh, gitu. Saya terus sholat dengan mengikutkan jamaah. Setelah saya salam maghrib, saya langsung qomat lagi walaupun orang masih azan. Oh iya, jadi ibu ya terus aja sholatnya, gitu. Nggak usah dibatalkan ya sholatnya, karena sendirian gitu ya, sendirian. Lalu ada yang azan, padahal waktu udah maghrib sejak awal itu, baru ada yang azan. Ya ibu lanjut aja, gitu ya. Kecuali ibu mau ikut jamaah, ya karena sayang kalau sendirian, gitu ya. Kemudian mau ikut jamaah, ya batalkan sholatnya itu, nanti ikut pada jamaah, ya seperti itu. Boleh? Ya boleh. Ya. Jadi kalau saya sebaiknya, karena sholat sendirian itu nilainya lebih rendah, ya maka ketika itu ya kalau memang kita luas waktunya ya, dalam artian tidak dalam kondisi terburu-buru gitu, segera meninggalkan tempat, ya lebih baik kita batalkan sholat yang kita kerjakan sendiri, lalu kita kemudian mengikut kepada jamaah, begitu, ya seperti itu, ikut pada jamaah, ya kalau memang kasusnya semacam itu. Ya. Nah nanti bagaimana praktek kalau memang itu ibu niatkan jamaah, ya jamaah, niatkan saja jamaah. Walaupun imamnya tidak jamak, lah kita boleh ya meniatkan jamak maghrib dengan isya, ya, jamak takdim gitu. Nanti ketika imam salam, karena mungkin imamnya orang situ, ya kita kemudian beralih ya untuk sholat isya, ya silakan saja seperti itu. Jelas Bu? Ada yang kurang? Iya, coba beri. Tapi ini bukan sholat tapi tidak jamaah kosar ya. Ini misalkan kita di mall, kita usamanya kecil, kan sholat jamaah itu bergelombang gitu ya. Nah ketika kita berduduk, misalkan imam sudah di rakaat terakhir, ini banyak lagi yang sholat. Nah kita selesai dulu tuh, imam udah rakaat terakhir tuh, udah misalkan sebelum rukuk ya. Kita ikut ini atau nanti gelombang ini gitu. Oh iya. Bagusnya gitu. Baik. Kita tinggal satu sampai selesai di rakaat 3-nya. Iya. Kita tunggu selesai, kita dapat awal yang baru, gelombang baru kan ramai gitu di mall. Dalam kapasitas di mall ya, bukan di masjid ya. Iya. Baik, untuk kasus-kasus di mall atau tempat yang lain yang memang hanya menyediakan tempat sholat yang kecil ya, gitu. Kalau kita berada di bagian akhir, ya, sementara untuk rombongan kedua sudah akan masuk, itu cenderung untuk ambil yang kedua, ya, karena sholat mulai bersama imam sejak takbir ihram itu jauh lebih baik daripada kita sholat jauh intervalnya antara takbir ihram imam dengan kita, gitu ya. Jadi kan yang terbaik imam itu takbir ihram, kita kemudian takbir ihram, gitu. Itu nilai jauh dengan orang yang masbuk tertinggal, ya. Antara takbirnya makmum dengan takbir imam itu udah berjarak jauh, ya, sehingga keabdolannya, keutamaannya jauh lebih baik kita takbir yang waktunya berdekatan dengan takbir ihramnya si imam, begitu. Kecuali kalau dalam kondisi tadi kita sangat terdesak oleh waktu, ya,
itu kita bisa ambil yang kedua, ya kita ikut pada jamaah yang sudah akan akhir, ya akan salam, ya itu dalam kondisi yang sangat kita memerlukan waktu gitu ya. Dan nanti menunggu lagi, kita nunggu bacaan kalau imam panjang maka kita jadi was-was gitu ya, seperti itu. Kalau kita nanti masbuk kemudian kita berdiri sendiri, kita membaca ayat atau surah yang pendek, itu kan lebih memungkinkan kita untuk mengejar waktu gitu ya. Tapi dalam kondisi normal lebih bagus ambil yang kedua ya. Jadi cari rombongan yang terbanyak gitu. Kalau Ustaz punya kasus yang tadi, kadang-kadang kita lihat di rest area, rest area atau saya lihat ada saya, dia sudah terlambat, ya mungkin sudah rak kedua mungkin, mungkin mau bersihkan mau ingin di awal ya, lalu menutup lagi ya Pak, jam awal, itu belum masa mulai itu sudah mulai nih, misalnya gimana? Iya. Ini bisa jatuh pada hukum makruh, sah sih sah. Sholat tetap sah cuma di makruh. Kenapa? Karena ini kan berpisah dari jamaah, ya berpisah dari jamaah. Sementara Rasul malah alaikum bil jamaah, dan itu menjadi tidak etis, ya tidak etis. Sepertinya kok persatuan kita lemah gitu ya. Ini yang kadang saya juga melihat betapa antar kita tidak ada kepercayaan gitu sepertinya. Jadi ada kelompok yang lagi sholat itu bikin sholat lagi gitu kan ya. Itu kalau di Mekah langsung dimarahin itu. Ya di masjid-masjid Mekah itu, masjid-masjid haram itu, kalau di masjid kecil ya masih ada jamaah bikin jamaah lagi, itu pasti kena itu tuh, itu dilarang. Kalau nyambung ini, tadi kan seharusnya menunggu selesai ikut bersama-sama dengan jamaah itu. Ini kasusnya rombongan yang mau ini jamaah besar kan ada saya tadi nih, yang itu enggak kan? Dia bikin jamaah besar dengan kelompok dia itu tetap aja jamaah itu gimana? Iya. Jadi gini, ada masjid yang saya sebut bijak ya. Yang sebut bijak ini, ada masjid yang memberikan ruang untuk menjamaah. Gitu. Jadi ada jamaah biasa, ada lagi yang menyiapkan ruang untuk yang berjamaah yang jamaah itu. Ini boleh-boleh saja gitu ya. Artinya memang pengurus atau DKM sudah menyiapkan bahwa untuk yang mau menjamak ada tempat khusus gitu ya, yang untuk biasa di tempat yang biasa gitu. Ya itu nggak ada masalah. Sebetulnya sih masalah etika aja ya, etika aja. Tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Itu tetap sah, ya cuma secara etika saja tampak kurang bagus gitu. Ya, dengan dua rombongan. Padahal orang yang yang menjamak kan dia masih boleh ikut asalkan sempurna, ya jangan mengkosor gitu kan. Makmum jangan mengkosor ketika imam itmam ya sempurna zuhur 4 rakaat karena dia mukim atau memang dia pilih itu, dia musafir tapi dia pilih itu yang itmam, yang makmum nggak boleh dia mengkosor, ya dia kosor. Imamnya itmam dia kosor ketika ada 2 rakaat, makmum salam, imam masih terus. Nah ini nggak boleh, ya tidak dibolehkan gitu, ya. Atau kebalikannya, imamnya kosor, gitu ya. Imamnya kosor, makmumnya itmam, ya. Imamnya kosor, makmumnya itmam. Jadi imam 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Nah kalau ini masih ada membolehkan. Imam Malik memakruhkan, tapi ada Imam Malik membolehkan. Dengan catatan kalau kita Imam Hanafi beritahu dulu makmumnya, ya saya ini kosor, gitu. Ketika belum mulai, ini menurut mazhab Hanafi ya, jadi menurut Hanafi sebelum mulai sholat yang 4 rakaat dia bilang saya ini mengkosor, saya mengkosor zuhur namanya. Nah itu nanti berarti yang makmum udah paham itu. Berarti ketika imam salam untuk kosornya, makmum melanjutkan 2 rakaat. Ya, itu ada pendapat yang membolehkan begitu. Ya, seperti itu. Tapi itu banyak dilakukan. Iya, dan Imam Malik bahkan makruh aja.
Masih ada yang boleh kan? Iya. Gitu. Jadi yang terbagus itu sebelum mulai. Walaupun ada yang mengatakan ketika imam salam itu masih boleh mengatakan saya qasar. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan bisa jadi mau bingung. Langsung dia menghadap ke belakang, saya qasar. Itu masih boleh. Walaupun sebaiknya sebelumnya gitu. Ya. Ada lagi? Tangannya bermasalah. Oh begitu. Iya. Dari ibu cukup bu. Iya. Baik. Ini yang berkaitan dengan qasar jamak ya. Dan ini memang menjadi keseharian. Walaupun begini, saya juga pernah mengalami gini. Tapi saya belum dapat ya. Artinya di mana dia mengambil ini tokoh juga. Ketika tapi mungkin mata beda. Dia itu orang mukim. Jadi mukim. Ini terjadi tahun berapa saya lupa. Saya ada di dalamnya acara gitu. Dia mukim dan dia pemateri. Maka dia mengambil jamak. Dia menjamak zuhur dengan asar. Karena menyampaikan materi sampai lama itu. Saya tuh bingung gitu. Nih udah asar masih terus aja gitu ya. Masih terus aja gitu. Terus itu. Dan kan mulai sebelum zuhur. Mulai udah zuhur. Kan dia datang tuh sekitar jam 2 lah. Jam 2 menyampaikan materinya. Terus saya nyambung terus sampai asar, sampai lewat gitu ya. Saya bingung nih, kok bisa? Oh ternyata agak beda aliran ya. Maaf, dia mengambil jalur Syiah. Jadi dia mengambil jamak. Jadi zuhur, asar di jamak takdim. Ya, sehingga maaf Syiah kan begitu. Dia menjamak terus kan zuhur, asar, takdim. Makanya bisa takdim. Subuh sendiri gitu kan. Maka dia punya waktu cuma 3 kan. Cuma 3 itu. Siang, malam, pagi, subuh itu. Itu selalu ya Ustaz? Maksudnya selalu iya. Ternyata beliau ya beliau kesana arahnya. Jadi dia itu selalu selalu itu. Kalau dalam perjalanan Enggak. Iya. Dalam kondisi mungkin bisa pilihan aja. Dalam kondisi mungkin juga bisa. Mereka begitu. diulang lagi diulang lagi Jadi zuhur dengan asar di jamak takdim. Apa berangkat kemana-mana? Iya. Karena dengan alasan-alasan begitu. Di dua-dua. Empat. Itmam bukan dibuat qasar. Dia jamak aja. Jadi diambil itu karena dia berpikir nanti sempit waktunya untuk menyampaikan materi. Kau terhenti. Ya, materi atau narasumber mungkin dia sudah melaksanakan tadi, tapi pendengarnya audiensnya kan belum. Nah, iya, makanya itu. Jawabnya di mana itu? Melantarkan orang. Iya, makanya waktu itu kan pada keluar ketika asal udah mulai jauh gitu, semua bergantian keluar. Ya karena beliau pakainya ya Syiah, gitu. Ya pakai Syiah. Tuh, dan sempat mengeluarkan dalil gitu, dalil hadisnya. Itu ya baik kita untuk mukim ya, mukim memang ada kita bisa menjamak ya. Ketika kita menjamak tuh bisa untuk mukim. Contohnya hujan. Itu pada saat hujan kita di masjid ya, itu boleh, tapi kan dengan beberapa ketentuan ya. Untuk waktu sulit gitu ya, itu kan banyak ketentuan. Jadi kita ada menjamak saat mukim ya. Kita berada di masjid pada waktu maghrib, kemudian hujan tak pernah berhenti terus sampai isya, kita masih boleh untuk menjamak seperti itu. Tapi dengan beberapa ketentuan yang ketat ya seperti itu. Atau begini, ada orang yang sakit, ya sakitnya itu sulit untuk mengendalikan pipisnya gitu ya. Iya, kondisi sakit yang parah gitu, dia boleh menjamak. Walaupun mungkin, tapi itmam ya zuhur 4 asar 4 gitu.
Karena sulitnya untuk sholat dalam kondisi sakit begitu, kalau dia harus nanti wudhu lagi ke majam, maka dia di dalam kondisi macam itu darurat dia boleh untuk menjamak. Ya. Nyambung ini sedikit. Memang ada orang yang namanya kecil itu setelah itu dia rempes ya, ada penyakit gitu kan. Tapi dia dalam perjalanan nggak bisa ganti pakaian kan, dia tetap sholat. Jadi ada masalah tadi itu gimana secara bersih? Iya. Jadi itu nggak ada masalah umpamanya dalam kasus orang yang ditoreh ya bagiannya karena nggak bisa pipis melalui jalur yang umum, akhirnya kan pakai ini kan, pakai selang itu, dan itu menetes terus kan. Nah ini orang yang semacam ini dia hanya boleh sholat ya ketika hanya boleh wudhu ketika waktu udah masuk. Mau zuhur ya, mau zuhur maka dia pas waktu masuk, pokoknya udah masuk waktu dia wudhu langsung sholat gitu. Kalau dia wudhu sebelum waktu masuk, wudhunya nggak sah. Ya, kondisi macam itu ketika ada kantung najis ya, atau kantung najis di tubuhnya itu tidak menjadi penghalang untuk dia sholat dengan kondisi macam itu. Itu. Tadi catatan asalnya apa? Asalkan dia itu berwudunya bersucinya itu ketika sudah masuk waktu, begitu. Ya. Sama dengan begini, ada orang yang mungkin agak sulit gitu, maka ada yang namanya jamak tarkhi. Jadi dia mengambil waktu zuhur di akhir agar nyambung sama asar, gitu. Ketika zuhur sudah menjelang yang akhir dia sholat zuhur di situ. Nanti nggak lama selesai asar masuk langsung sholat. Itu ada yang kondisinya kondisi sangat riskan lah gitu ya untuk orang yang sakit berat gitu ya. Maka orang yang sakit berat itu boleh untuk menjamak ya. Tapi tidak boleh mengkosor seperti itu ya. Saya kira itu ya masalah itu. Ya, Isa jam berapa nih? Masih 9 menit lagi. Sambung. Masuk ke materi tanggung nih. Materinya agak ini juga soal masalah ISIS kok. Kodo ada juga materi. Gimana Pak? Kodo. Ada juga materi itu memang ada biasa bisa. Pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya apa? Sholat. Oh. Ya sekarang aja bisa. Kadang-kadang kan orang belum kodok ya Pak. Ada yang kodoknya yang sekian tahun kodok. Oh iya, jadi gini, masalah kodok itu wajib ya. Jadi cuma masalahnya begini, apakah itu wajib segera atau wajib yang boleh ditunda, itu ya. Nah di sini yang namanya mengkodok sholat itu Nabi ingatkan ketika kamu ingat bahwa kamu pernah ninggalin sholat, maka disitulah kamu mengkodoknya ya. Walaupun umpamanya kita yang ditinggal itu zuhur, kita ingatnya asar, maka kodok zuhur di asar ya sah-sah saja ya. Lintas waktu dia, jadi kodok itu lintas waktu. Dia tidak terkait dengan harus dengan waktunya, enggak. Tapi kapan kita ingat Nabi, kapan kamu ingat, maka itu di situ dikodok. Tidak ada waktu terlarang. Tidak. Iya, mengkodok. Kenapa mengkodok gitu ya? Karena begini, ketika kita masih punya hutang wajib pada Allah, itu ibadah sunnah kita jadi masalah. Gitu. Iya, sama aja begini Pak. Dalam kitab Al-Ghazali itu sama aja begini. Anda itu memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hutang kepada Anda. Anda masih punya kewajiban membayar hutang, kok ngasih hadiah kepada yang berhutang? Ya mana mau yang diberi menerima hadiah? Kan harus diselesaikan dulu yang wajibnya. Ya. Makanya
di sini bahwa mengkodok itu ya memang ada yang bilang gini Pak, ada yang bilang mengkodok nggak ada gitu ya, karena berdasarkan hadis Aisyah gitu. Jadi apa? Kunna nu'maru biqoda'is shaum wala nu'maru biqoda'is shalah gitu kan ya. Kita ini diperintahkan mengkodok puasa Ramadan, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Cuma masalahnya asbabul wurudnya, ya, asbabul wurud dari sini kudu dilihat. Waktu itu ada sekelompok perempuan di bulan Ramadan datang kepada Aisyah, Siti Aisyah. Mereka bertanya, ini kami sedang haid, bagaimana dengan puasa kami ini, gitu kan ya. Nah, kemudian Siti Aisyah mendatangi Rasul, menyambung pertanyaan kaum perempuan, gitu ya. Nah, kata Rasul apa? Ya, kamu itu ketika haid nanti puasanya dikodok setelah Ramadan. Kemudian untuk sholat jangan dikodok, gitu. Nggak ada kewajiban kodok sholat bagi yang haid. Nah, kemudian Siti Aisyah kan kembali menyampaikan kepada perempuan. Dia bahasanya apa? Bahasanya kunna kita ini perempuan. Jadi bukan hadis yang umum, ya. Kunna nu'maru biqoda'is shaumi wala nu'maru biqoda'is shalah. Kata Siti Aisyah, kita ini kaum perempuan ya diwajibkan mengkodok puasa Ramadan karena haid atau nifas, dan kita tidak diwajibkan diperintahkan mengkodok sholat karena memberatkan. Kalau haid 15 hari mengkodok sholat 15 hari kan berat, ya itu. Nifas berapa hari? Bisa 40 hari, maksimal 60 hari. Bagaimana orang yang nifas, perempuan nifas mengkodok sholatnya selama 60 hari? Berat. Kalau puasa paling berapa kan? Nggak terlalu lama gitu. Dan panjang waktunya gitu mengkodok. Nah, disinilah bahwa mengkodok sholat itu adalah wajib, ya, wajib atas semua sholat fardu yang ditinggalkan gitu.